Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taji Pamungkas dengan NIM 04201056 dan saya di sini untuk menjelaskan presentasi saya mengenai simulasi dari Fourier dengan sinyal kontinu. Secara teoritis, setiap sinyal periodik atau FT, bisa kita sebut dengan FT dengan periode T dapat dinyatakan dalam bentuk direct seperti berikut. Ft sama dengan A0 per 2 ditambah sigma An cos N omega 0 T ditambah Bn sin N omega 0 T. Dengan An sama dengan 2 per T integral Ft cos N omega 0 T dt dan Bn sama dengan 2 per T integral Ft sin N omega 0 T dt. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memahami bagaimana sinyal periodik dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan komponen sinusoidal, yaitu melalui konsep Dirac Fourier. Dengan simulasi ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk sinyal dapat direkonstruksi menggunakan jumlah harmonisa yang terbatas. Metode simulasi yang dilakukan pertama adalah menentukan sinyal asli. Pada percobaan ini, saya menggunakan sinyal segitiga sebagai sinyal uji, karena sinyal ini memiliki banyak komponen harmonisa. Yang kedua, sinyal didefinisikan dalam bentuk fungsi periodik Ft. Dan yang ketiga menentukan parameter dasar seperti periode, frekuensi sudut dasar omega 0, dan juga jumlah harmonisa dalam bentuk N. Kemudian yang keempat adalah menghitung koefisien Fourier A0, An, Bn menggunakan integrasi numerik. Selanjutnya merekonstruksi sinyal dengan menjumlahkan semua komponen harmonisa hingga N, dan kemudian akan menampilkan hasil berupa bentuk sinyal asli, spektrum, koefisien Fourier, sinyal hasil rekonstruksi serta nilai error RMS sebagai ukuran ketelitian rekonstruksi. Ya, seperti inilah coding yang telah saya lakukan, namun seperti ini kurang lengkap karena tidak muat. Ada parameter sinyal, ada definisi sinyal asli, dan perhitungan koefisien Fourier A0, An, Bn. Dan hasil simulasinya seperti ini. Untuk grafik yang pertama atau yang paling atas itu adalah grafik yang menampilkan sinyal asli dalam bentuk domain waktu. Pada percobaan ini bentuknya berupa gelombang segitiga dengan periode 2 per pi. Kemudian yang grafik kedua yang di tengah menunjukkan spektrum koefisien Fourier, yaitu nilai An dan Bn. Terlihat pada nilai koefisien menurun seiring bertambahnya orde harmonisa. Ini menandakan bahwa energi sinyal banyak terkonsentrasi pada harmonisa rendah. Kemudian grafik yang ketiga yang paling bawah memperlihatkan perbandingan antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi. Ketika jumlah harmonisa N masih kecil, hasil rekonstruksi masih terlihat kasar dan belum menyerupai sinyal asli. Namun saat N ditingkatkan, hasil rekonstruksi menjadi semakin halus dan mendekati sinyal aslinya. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak komponen harmonisa yang digunakan, maka semakin kecil error rekonstruksi yang terjadi. Kemudian untuk analisis error, dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai RMS error yang menunjukkan selisih rata-rata antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi. Nilai ini akan berkurang seiring bertambahnya jumlah harmonisa. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah Dirac Fourier mampu merepresentasikan sinyal periodik menjadi kumpulan sinyal harmonisa sinusoidal dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, jumlah harmonisa atau N sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil rekonstruksi. Semakin besar nilai N, maka hasil rekonstruksi semakin mendekati bentuk sinyal asli. Yang ketiga, metode integrasi numerik dengan metode TRAPS efektif digunakan dalam menghitung koefisien Fourier secara komputasional. Dan yang terakhir, simulasi ini membuktikan prinsip dasar analisis spektral, yaitu bahwa setiap sinyal periodik tersusun dari kombinasi gelombang sinus dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.